area buy, taking profit, dan stop loss terbantu ya dengan seperti ini ya. Jadi hai guys, assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Buat kawan-kawan yang mau belajar bisnis saham, yuk gabung bersama kita di keluarga Oke Saham ya. Kita ada kelas tanggal 27 Maret 2021. Dan nanti malam, mungkin Mbak Daisa ya, kita akan membuka kelas Zoom untuk mungkin membahas sedikit tentang bandarmologi ya, dan market untuk besok. Buat kawan-kawan yang masih coba-coba berbisnis saham, masih belum tahu money management yang benar seperti apa, masih ikut-ikutan, malah mungkin portofolionya banyak yang merah ya, apalagi sekarang IHSG lagi seperti ini, isi portofolionya juga tidak terselamatkan. Yuk bergabung bersama kita, nanti kita bakal sering diskusi, kita bakal atur strateginya supaya kawan-kawan bisa mandiri ya ke depannya, dan juga bisa mengatur money management kawan-kawan untuk berbisnis saham, sehingga kawan-kawan bisa menjadi trader yang mandiri ya ke depannya. Informasi pendaftaran bisa tanya di admin WA di 081271989398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Hari ini perdagangan tanggal 25 Maret 2021 dan IHSG cukup luar biasa hari ini. Nah, ini sampai turun terendahnya sampai di harga 6059 ya di bawah ini, tapi pas di sesi 2 hampir penutupan market rebound ya sampai dengan ditutup di harga 6122. Kalau melihat dari sini sih IHSG memang sudah keluar dari zona sideways-nya, malah lebih turun di bawah ya. Volumenya lebih besar dari hari kemarin. Ini dikarenakan tadi pas di closing banyak sekali yang perlawanan ya untuk mengangkat lagi IHSG, untuk rebound IHSG. Nah, ini optimis saya sih buat kawan-kawan. Nah, ini saya selalu berusaha menebarkan hal yang positif. Kalau melihat dari candle-nya sih dan juga perlawanan hari ini di penutupan, saya sih optimis besok hijau untuk IHSG. Nah, ini kalau saya sih masih positif besok hijau ya, apalagi kalau besok bisa masuk kembali di area di kisaran 6160. Ini cukup menarik ya untuk dia kembali lagi. Kalau seandainya besok memang turun ya, menurut saya sih turunnya nggak bakal sedalam seperti hari ini ya, mungkin hanya tipis-tipis aja. Tapi kalau memang market berkata lain dan market bakal untuk koreksi, support terdekatnya atau supportnya IHSG ini kita masukkan ke trend line-nya ya, ini saya bikinkan. Ini di harga 5.900-an ya untuk IHSG. Semoga nggak nyampe di bawah 6.000 deh untuk IHSG. Nah, buat kawan-kawan yang masih menyepelekan ya untuk analisa IHSG, hati-hati. Kenapa? Analisa IHSG ini memang semuanya selalu menaruh analisa IHSG ini di nomor 1, di paling depan. Tujuannya adalah supaya kawan-kawan bisa mengatur strategi buat kawan-kawan untuk mengaruhi dari perjalanan bisnis saham kawan-kawan ya. Jadi kalau melihat sebenarnya sudah terlihat dari ketika IHSG turun. Nah, ini kan dia sudah mulai turun di sini. Ini IHSG sudah, apalagi di sini sudah candle, pernah ngasih tahu ya, ketika candle turun cukup dalam, ditambah dengan volumenya besar, apalagi di sini dia sudah jebol di atas MA50-nya di sini yang warna hitam ya. Walaupun saya video terakhir saya ngomong, walaupun di sini dia turun di bawah tipis di bawah MA50, ini namanya sudah jebol. Jadi hati-hati, dan terbukti kemarin cukup dalam ya turunnya, malah sampai turun di bawah kembali, di bawah area sideways-nya. Dan hari ini memang terbukti turun lagi. Jadi sebenarnya kalau kawan-kawan sudah meramalkan IHSG ini ketika sudah turun ya di bawah MA20 ini ya, nah udah turun di bawah MA20 ini, kawan-kawan langsung mengamankan cash kawan-kawan. Ketika ada yang masih tipis-tipis merah, cut aja, terus ada yang sudah profit, taking profit semua dan lain-lain. Jadi kawan-kawan sudah menyiapkan cash di dalam portofolio kawan-kawan. Dan memang itu yang saya lakukan. Jadi ketika memang IHSG turun seperti ini, saya tidak jor-joran dalam membeli saham. Jadi seandainya nih, kalau seandainya saya sekali enter, contoh nih ya, paling nih saya masuk enter 10 juta bahasanya untuk scalpingan. Melihat IHSG seperti ini ya, saya nggak mau jor-joran sama seperti ketika IHSG lagi dalam keadaan uptrend atau memang dalam keadaan dia masih oke gitu, masih di atas MA5-nya gitu.
Nah, kalau udah seperti ini ya saya mengurangi dari modal saya yang biasanya saya sekali enter itu kisaran 10 jutaan lah untuk scalpingan. Ya mungkin saya hanya masuk kisaran 3 juta sampai 5 juta aja untuk masuk. Bisa dikatakan ya tes ombak aja lah. Memang terbukti ketika turun seperti ini ya saya juga nggak banyak ambil posisi. Masih banyak wait and see aja dan menyiapkan cash. Jadi ketika dia turun dalam ya saya sudah siap untuk serok bawah. Berbeda sekali dengan kawan-kawan yang seandainya terus terabas aja, mau itu ISG merah, mau itu ISG-nya lagi downtrend, mau ISG-nya uptrend, pokoknya nggak peduli. Gunakan modal dengan jor-joran. Jadi seandainya masuknya sekian ya masuk sekian terus. Mau itu ISG seperti apa ya di ini. Jadi ketika dibawa turun ya siap-siap aja. Jadi banyak sekali juga yang curhat ke saya sampai ada yang harus cut loss sampai puluhan juta kalau seandainya mau menyelamatkan dari cash. Hal seperti itu ya harapannya sih kawan-kawan bisa ngerti ya kenapa, apa sih tujuan dari analisa dari ISG seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa menyiapkan cash kawan-kawan supaya ketika turun dalam ya kawan-kawan sudah siap untuk serok bawah. Nah itu nasihat dari saya buat kawan-kawan yang berbisnis, khususnya buat newbie ya yang masih baru berbisnis saham. Melihat ya market seperti ini sudah sepertinya waduh kayaknya udah nggak bisa tidur lagi ya. Nah ini harapan saya sih kawan-kawan sudah bisa mulai belajar deh, atau kawan-kawan bisa cari mentor yang bisa diajak cerita ya, atau diajak berbagi sharing dan strategi ya buat kawan-kawan ya. Melihat ISG seperti ini memang kita tidak bisa memprediksi saham tersebut bakal bagus atau enggak ya, tapi kita bisa membaca ketika running trade ya. Ketika running trade berjalan ya kita bisa memprediksi saham tersebut akan naik atau enggak. Itu melihat dari bandar detektornya, melihat dari bandarmologinya, dan juga melihat dari chartnya. Nah, nanti malam kita akan sedikit membahas ya untuk itu di Keluarga Oke Saham. Semoga kawan-kawan yang di Keluarga Oke Saham bisa ikut ya. Hari ini saya akan sedikit merekomendasikan beberapa saham. Bisa kawan-kawan analisa kembali dan semoga besok ISG mendukung untuk saham-saham tersebut bisa terus naik ya. Saham-saham tersebut adalah yang pertama MPMX. Sebenarnya dari kemarin saya masih memperhatikan MPMX dan alhamdulillah sih masih dikasih rezeki terus dari MPMX beberapa hari ini. Dan ini masih masuk menu saya MPMX. Kenapa MPMX masuk rekomendasi saya? Ini kita melihat dari pola candlenya ini masih bagus. Hammer masih menunjukkan bahwa kenaikannya masih oke, lanjut terus. Harganya juga masih berada di atas MA5, 20 dan juga MA50-nya memang ada di bawah ya. Volumenya oke dan juga stochastiknya juga oke. Jadi MPMX saya masih oke untuk dijadikan watchlist buat kawan-kawan. Kita lihat bandar detektornya. Nah, kita lihat di sini MPMX memang bandar detektornya masih sepi-sepi aja sih di sini. Yang gerak ini masih retail, tapi masih melanjutkan kenaikan ya. Masih ini kita lihat candlenya juga masih terus up, polanya juga hammer, dan di sini juga masih menunjukkan 3 candle ya di sini hijau. Masih oke deh untuk kita tunggu MPMX. Semoga bisa tiap hari masih bisa ngasih rezeki ya di MPMX. Dan juga kita cek di broker sumnya. Nah, di broker sumnya ini ada yang punya wilayah di MPMX adalah KZ ya. Nah, ini bisa tengok KZ beli sampai 45.000 lot. Kalau kita lihat di sini KZ nggak ada jualan ya di sini. Jadi dia masih megang barang sebanyak 45.000 lot. Ini KZ ini. Jadi ya semoga aja KZ besok akum terus untuk MPMX dan terus dinaikkan ya untuk MPMX. Di sini broker sumnya yang paling banyak jual adalah YP dan NI. Nah, kita tengok ya 3 broker teratasnya itu KZ, YP dan AI. Nah, kita tengok di sini dibandingkan 3 broker teratas selnya ini masih di bawah ya. Jadi masih akumnya sih masih, kalau saya ngomong sih masih akumulasinya kuat untuk MPMX. Semoga besok masih lanjut ya MPMX. Dan area belinya kita cek, kita tulis ya untuk area belinya. Nah, untuk area buy-nya di sini saya tuliskan ya. Area buy-nya di 550 sampai 565. Kenapa 550? 550 ini adalah MA5-nya. Nah, jadi bisa dijadikan MA5-nya ini area buy-nya. Dari 550 sampai 565. TP-nya di 580 di sini. Dan stop loss-nya di 535. Itu ada di bawah dari MA20-nya. Ini kawan-kawan bisa tengok ya. Ini MA20-nya masih bisa nahan loh.
Nah, ini bisa kuat nih MA20-nya. Jadi kita masukkan stop loss-nya itu apabila closing di bawah 535 ya. Kalau di bawah itu berarti sudah patah tren ya, berarti kawan-kawan bisa keluar. Nah, jadi bisa kawan-kawan bisa masukkan watchlist di MPMX. Nah, ini bisa dijadikan watchlist ya, MPMX. Selanjutnya yang menarik buat kawan-kawan pantau adalah Chen. Nah, ini bisa dimasukkan watchlist ya, Chen. Nah, ini kita tengok juga dia berhasil closing dengan bentuk pola hammer di sini. Ini bagus sekali. Jadi memang kekuatan buy-nya cukup kuat. Nah, dan harga tertingginya adalah harga closing di hari ini di harga 250 ya. Walaupun dia masih di bawah MA5 ya. MA5-nya di harga 254. Nah, tapi dia masih berada di atas MA20. Nah, MA20-nya ini masih kuat untuk nahan untuk di Chen ya. Nah, bisa ditengok, pantau, kita cek di banda detektornya ya. Nah, di banda detektornya kita tengok ya, beberapa minggu ini untuk Chen memang ada akumulasi kuat di sini. Nah, kita tengok, walaupun di sini merah, tapi memang akumulasinya masih bagus. Di sini kita bisa tengok. Dan hari ini closingnya untuk hammer dan juga menurut saya sih oke sih buat kawan-kawan pantau besok. Kita cek juga di Broksum-nya ya. Nah, kita tengok ya Broksum-nya ya. Ini Chen. 3 teratasnya adalah YP, RF, dan PD. Dan 3 teratas selnya YP, PD, dan CC. Nah, kita tengok YP yang teratas ini yang punya wilayah ya. YP beli di 130.427. Dan RF 96.000 ini kalau kita jumlahkan ya dari 3 buy dan 3 sell ini masih besar buy-nya ya. Jadi menurut saya sih masih tergolong akumulasi kuat ya untuk Chen. Nah, kita tengok broker YP di sini ini punya harga rata-rata di 236. 236 ini kita bisa tengok ini adalah harga rata-rata dari pergerakan hari ini ya, ini di 239 ya. Apalagi kalau Chen bisa breakout di atas MA5-nya ya, bakal lebih kencang lagi ya untuk Chen. Nah, ketika penutupan tadi, broker RF ini sangat aktif untuk ngambil ya, untuk buy di Chen. Nah, kita tengok di sini, dia beli ribuan lot. Nah, RF semua tuh, SQ, RF. Jadi ya menurut saya sih bisa masukkan watchlist Chen karena menurut saya memang Chen ini juga ada akumulasi kuat ya dari broker YP dan RF. Nah, kita masukkan area buy dan sell-nya ya di Chen. Nah, area buy untuk Chen adalah 232 sampai 250 ya. Nah, ini areanya adalah di sini mother candle-nya. Di dari 232 sampai dengan 250. TP-nya adalah 272 di sini. Nah, ini adalah resist terdekatnya di 272 dan stop loss-nya ada di harga 210. Di bawah dari MA20-nya ya. Nah, kenapa dijadikan stop loss-nya 210? Karena kita tengok di sini MA20-nya ini berhasil menahan dari Chen ya. Nah, ini kalau seandainya dia turun di bawah 22 MA20-nya ini berarti memang MA20-nya sudah nggak kuat lagi untuk nahan. Berarti kita harus cut ya untuk Chen. Berarti polanya sudah berubah. Semoga bisa jadi rekomendasi buat kawan-kawan ya. Ini bisa jadikan watchlist buat kawan-kawan. Selanjutnya yang menarik adalah GJTL. Nah, ini GJTL ini sebenarnya kalau kawan-kawan yang berada di keluarga Oke Saham ini sudah tahu ya, ini adalah menu swing dari keluarga Oke Saham. Salah satunya adalah GJTL dengan target. Nah, ini targetnya masih sangat jauh targetnya. Nah, tapi dengan stop loss-nya, ini kita masukkan stop loss-nya adalah di MA50-nya ya di sini. Di harga 840. Jadi kalau seandainya dia closing di bawah 840 ya kita keluar dulu. Tapi kalau seandainya dia masih bertahan di atas 840, ini kawan-kawan masih bisa akum terus ya GJTL. Targetnya masih jauh ini GJTL. Jadi masih bisa kawan simpan buat tabungan ya untuk GJTL. Apalagi dengan laba di tahun 2020-nya cukup bagus. Dan juga harga wajarnya juga masih sangat jauh untuk GJTL. Jadi memang menurut saya sih GJTL ini masih tergolong saham yang murah ya. Jadi dan juga hari ini, nah ini ketika tadi kawan-kawan yang di grup bertanya ya, waduh ini GJTL ini sangat turunnya cukup dalam ya sampai 820 sudah ketar-ketir ya. Nah, jadi tapi di closing dia malah sampai akumulasi kuat ya sampai dengan dia closing di 890. Nah, ini cukup menarik kita pantau.
dia berhasil melewati MA20 dan MA50-nya kempes. MA5-nya kita kempes. Dan kita cek juga di Broxum-nya, di banda detektornya dulu. Banda detektornya kita tengok memang 3 hari ini kita tengok 3 hari ini ada yang jualan ya. Ini masih jualan lemah. Ini warna ungu turun ke bawah ini masih jualan lemah. Nah, ini mungkin adalah retail-retail yang panic sell. Nah, ini panic selling ya di sini. Dan hari ini juga masih terjadi. Tapi akumulasinya masih terus tumbuh. Nah, ini terlihat warna hijaunya masih tumbuh. Dan hari ini juga ada hijau 3 ya di sini, walaupun belum hijau banget bahasanya, tapi masih oke deh untuk kita pantau besok. Karena kenapa GJTL masuk rekomendasi saya? Karena ketika di penutupan ini memang saya melihat ada yang giat untuk ambil banyak di GJTL. Jadi bisa dijadikan watchlist ya untuk kawan-kawan di GJTL. Kita lihat di Broxum-nya. Nah, di Brokersum-nya kita bisa tengok ini 3 teratas broker yang akumulasi di GJTL adalah YP, KZ, dan PD. Nah, ini kita tengok ya. Ini kalau kita jumlahin hampir 150.000 ya, berbanding dengan ini kalau seandainya kita jumlahin dari 3 broker sell ini masih mungkin kisaran 120 sampai 130 ya. Masih selisih 20.000 ya. Jadi menurut saya sih masih memang masih tergolong akumulasinya bagus untuk GJTL. Dan saya juga merhatikan ini yang giat ngambil di GJTL akumulasi ya, di GJTL ini adalah KZ. Nah, kenapa KZ ini jadi perhatian saya? Kita tengok di sini di broker yang jualan di GJTL hari ini tidak ada KZ loh di sini. Nah, ini KZ ada, tapi mungkin dia masih tergolong kecil untuk jualannya, dan dia hari ini jualannya jadi nomor 2. Jadi menurut saya KZ ini masih simpan banyak barang di GJTL, jadi masih bisa kawan-kawan pantau untuk GJTL besok. Yuk kita tuliskan area buy dan targetnya untuk GJTL. Nah, area buy-nya untuk GJTL adalah 870 sampai dengan 890 ya. 870 ini adalah MA20-nya. Sampai dengan 890 di closing hari ini. Dengan TP-nya di 930, ini TP terdekat 930 di sini ya. Nah, ini tertinggi di sini 930. Dan stop loss-nya adalah di bawah 840. 840 itu adalah MA50-nya ini. Jadi kalau selama dia belum menyentuh stop loss di 840, kawan-kawan masih bisa simpan ya ini. Semoga dengan cara penulisan saya seperti ini, area buy dan TP dan stop loss-nya kawan-kawan yang masih new, masih baru dan juga masih bingung untuk area buy, taking profit dan stop loss, terbantu ya dengan seperti ini ya. Jadi kalau seandainya, ini saran saya ya, yang sangat selalu saya tekankan, kalau area stop loss ini tertembus, saya sarankan langsung cut. Jadi kalau seandainya dia closing di bawah 840, berarti sudah tertembus toh, berarti kawan-kawan harus segera cut. Jangan sampai kawan-kawan masih menyimpankan alasan untuk besok bakal naik, besok bakal naik, karena masih ada deh, nanti ajalah cari alasan terus untuk masih menahan saham yang sudah jebol di supportnya. Jadi kalau seandainya supportnya sudah jebol dan kawan-kawan akan tahan ya, resikonya adalah ya ketika turun terus, ya kawan-kawan harus siap dengan resiko tersebut. Jangan sampai ini ketika kawan-kawan bertahan di area stop loss-nya ini, jangan dijual dulu di udah stop loss seperti ini, nggak taunya dia turun sampai ke harga 700-an baru kawan-kawan cut loss. Baru berpikir kenapa nggak gua cut loss dari atas aja, kenapa baru sudah di bawah baru gua cut loss. Seharusnya seandainya cut loss-nya baru 2%. Nggak taunya kawan-kawan masih banyak alasan untuk menahan untuk tidak cut loss, malah ujung-ujungnya cut loss-nya adalah 10%-an. Nah, ini sangat-sangat saya wanti-wanti ya, karena banyak sekali newbie-newbie yang masih cari-cari alasan untuk menahan saham tersebut ya. Kecuali kalau kawan-kawan masih megang cash banyak untuk alpha di bawah ya. Nah, kalau seperti itu ya nggak masalah, berarti money management kawan-kawan sudah terjaga. Tapi kalau seandainya kawan-kawan yang masih ikut-ikutan, masih belum tahu caranya bisnis saham seperti apa, sebaiknya saran saya adalah kalau seandainya 840 ini jebol, closing ya di bawah 840 itu langsung buang. Nah, seperti hari ini kawan-kawan banyak yang tanya ke saya, Pak, waduh Pak, ini GJTL 840 jebol, gimana ini Pak? Apakah cut loss?
Saya sampai ngomong kalau seandainya dia closing di bawah 840, buang. Tapi kalau seandainya masih bertahan di kisaran itu ya tahan aja. Dan terbukti hari ini ketika penutupan dia naik ya untuk GJTL. Ini kita bisa tengok di 15 menit terakhir. Nah, ini di 15 menit terakhir ya, ini kita bisa tengok. Ini terendahnya ada di 820 ya di sini ya. Di 820 ini ada di sesi 2 tadi. Nah, di kisaran jam 2 kurang, dan alhamdulillah ketika jam 2 ke atas dia langsung naik cukup agresif ya untuk GJTL dan berada di closing di atas 890. Jadi memang kawan-kawan harus bisa mengatur kapan harus hold dan kapan harus segera cut. Nah, itu saran saya ya buat kawan-kawan. Nah, itu aja yang bisa kawan-kawan pantau untuk besok. Sebenarnya banyak saham-saham yang menarik. Nah, tapi mungkin hanya saya berikan penjelasan 3 saja yang bisa kawan-kawan pantau, yaitu adalah MPMX, CHEN, dan GJTL. Nah, kawan-kawan kalau seandainya mau bergabung di keluarga Oke Saham, yuk belajar bersama kita supaya kawan-kawan bisa menjadi trader yang mandiri ya. Harapannya sih saya selalu berdoa seperti itu ya. Kita bisa, apalagi buat kawan-kawan yang masih ikut-ikutan, masih belum tahu analisa yang sangat-sangat simpel, dan juga belajar sedikit money management supaya kawan-kawan bisa tenang dalam berbisnis saham. Yuk bergabung sama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.